Nama saya Khairul Akhir SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Tempat tugas di SMK Negeri 1 Misam, Kabupaten Utara. Hari ini saya tidak sendiri, dikawan oleh Ibu Ekti selaku guru pendidikan Pancasila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baiklah, hari ini kita melakukan percakapan sedikit, Bu, konsultasi. Saya nantinya akan mengamati proses pembelajaran di kelas, Bu. Jadi tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti, Ibu. Adapun tujuan praobservasi ini sebagai persiapan awal, Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri dan lebih baik lagi, sehingga memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih aktif lagi, Bu. Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Ya, yang pertama, apa sih kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu capai, Bu? Iya, terima kasih Pak ya buat kesempatannya juga. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai hari pas Bapak supervisi nanti kan Pak, saya mengharapkan anak-anak yang ada di kelas itu bisa mengevaluasi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi tujuannya itu untuk siswa itu bisa mengevaluasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari, ya, Bu? Iya, Oke. Bagaimana dengan area pengembangannya, Bu? Yang ingin dicapai, Bu? Iya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu kan Pak ada di bagian pengetahuan dan di keterampilan. Di pengetahuan ini nanti mereka ini mampu menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di bagian keterampilan ini saya ingin melihat bagaimana mereka bisa tampil di depan kelas untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui juga, Pak, seperti itu. Berarti dua, ya, Bu, ya? Iya, Pertama pengetahuan, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, ya, Bu, ya? Iya, Pak. Selanjutnya, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, Bu? Mungkin dari strategi pembelajaran, model, atau metodenya, Bu? Iya, untuk strategi, Pak, strategi pembelajarannya nanti saya ingin seperti berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model discovery learning, Pak. Untuk metodenya, saya akan menggunakan diskusi kelompok, yaitu mereka akan mengerjakan diskusi dalam kelompok dan akan tampil di depan kelas, Pak. Seperti itu. Jadi Ibu ini rencananya yang diterapkan di kelas itulah strategi discovery learning. Iya. Diintegrasi dengan KSI ini, Bu? Iya, Pak. Iya. Mungkin bagaimana dengan media pelajaran yang Ibu gunakan di kelas, Bu? Iya, jadi kalau masalah media ini kan Pak, saya sudah membuat PPT untuk ditampilkan di depan untuk pemahaman anak-anak di kelas. Setelah itu pastinya dengan laptop, ya Pak, kalau lewat Canva, ya. Setelah itu saya juga akan menggunakan infopus, Pak, supaya anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan. Seperti itu, Pak. Jadi Ibu menggunakan IT, ya, Bu, ya? Iya. Otomatisnya. Oh ya, Bu, jadi kira-kira kapan ya bisa kita lakukan kegiatan pembelajaran itu, Bu? Hari apa dan jam berapa, Bu? Di Iya. kelas berapa, Bu? Saya, Pak, kan besok hari Jumat saya ada di kelas 10 TKJ jam ke-12. Besok, ya, Pak, berarti hari Jumat. Jumat, ya. Berarti besok hari Jumat jam 1-2 di kelas 1 TKJ. Mudah-mudahan, Bu, besok tidak ada kendala apa-apa, Bu, ya. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong pimpin kawannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Jam-jami. Terus keterangannya apa? Jam-jami izin. Oke. Berarti yang lain hadir semua ya? Ya, sebelum belajar, Ibu mau tes fokus kalian. Jadi silakan berdiri, kita mau buat ice breathing sederhana sebentar. Silakan berdiri. Oke ya. Udah berdiri, kakak kasihan belakang. Kalian kenal gajah? Nah, gajah kecil apa besar? Besar. Kalau semut? Kecil. Ya. Jadi kalau ibu nanti sebut gajah, berarti tangannya dilebarkan. Salah. Kalau ibu sebut semut, tangannya dilebarkan. Kalau ibu sebutkan gajah, berarti tangannya dikecilkan sekecil mungkin. Ya. Jadi kalau ragu-ragu itu berarti belum konsep. Dan ibu akan suruh ke depan kena hukuman. Ya. Jadi fokus. Boleh? Bisa kita mulai? Ya. Jadi kita mulai.
Nah, ini ada kalian nampak gambar ini? Ada nampak gambar? Iya. Ini ya, ada pengajian. Apa kira-kira boleh satu orang? Apa yang kalian nampak tampilan gambar di depan? Boleh satu orang angkat tangan? Silakan berdiri. Hadiah. Nggak pakai helm. Ya, yang bukan ini nggak pakai helm. Yang lain? Anak di bawah umur boleh. Iya. Udah dua dijumpai masalah di situ. Selanjutnya, anak di bawah umur tidak boleh mengendarai. Ya, terus nggak pakai helm. Terus ada lagi? Ya, tidak ada izin atau SIM ya. Ada lagi? Ya, kita keep dulu yang tadi masalah yang kalian temukan di kedua gambar itu. Nah, pertanyaan ibu selanjutnya. Dari rumah tadi berangkat ke sekolah, kira-kira ada beberapa pelanggaran yang kalian temukan? Coba ingat. Firdaus? Tidak ada. Coba ibu tanya, tadi ke sekolah ada pakai helm? Oh, ada pakai helm dia, tapi tidak ada. Yang lain? Sekolah dia agak sedikit telat. Banyak kok tadi ya? Oh, nggak ada. Dia tadi nggak terlambat. Tadi udah kesepakatan pertama ada yang terlambat pulang. Ya? Ada. Ya? Ada lagi? Ada lagi? Tidak membawa helm. Bawa motor agak ngebut. Berarti tadi kakak bawa motor. Memberikan tadi bawa motor agak ngebut. Ya, Ibu anggap waktu berdiskusi sudah. Ya, jadi silakan satu kelompok berdiri mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ayo. Oh ya, ini nanti terus. Kami dari kelompok 4. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Budayi. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Oke, silakan. Oke, tanpa berlama-lama, saya pada ini. Oke, apa saja contoh pelanggaran konstitusi di negara kita? Bu. Contoh pelanggaran di negara kita ada beberapa. Misalkan, tindakan main hakim sendiri saat menemukan kasus kejahatan, pelanggaran lalu lintas, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, aksi merusak fasilitas umum dan sekolah, menyebabkan nama baik seorang telat atau tidak membayar pajak. Secara pribadi melihat hewan yang seharusnya Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4.
3 ini menanyakan apa saja solusi untuk mencegah kasus-kasus pelanggaran. Mengapa seseorang melanggar norma? Ya. Tadi kasusnya solusi tadi ya. Yang pertama solusi untuk mencegah kasus pelanggaran. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang itu melanggar norma? Oke, bisa kira-kira dari kelompok 4 menjawab? Bisa, tapi minta waktu banyak. Ya. Boleh dikasih waktu? Atau kelompok lain juga kalau bisa menjawab boleh ya? Tapi yang boleh. Oke, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan didengarkan. Inti dari pertanyaan pertama, apa solusi ya? Apa solusi? Solusinya memberikan saksi atau hukuman, melakukan investigasi atau andi, melakukan perbaikan atau pembenahan, dan melakukan sosialisasi atau edukasi penjelasan. Dan terima. Ya, bisa juga pertanyaan yang kedua. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Mohon maaf, bisa diulang tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah mengapa seseorang melanggar norma? Oke, berarti kenapa seseorang bisa melanggar norma? Oke, kenapa melanggar norma? Karena kenapa orang melanggar norma? Yang pertama, tidak tahu. Tidak tahu itu kalau maksud gimana sih? Tidak tahu norma sosialisasi terlebih untuk norma yang tak boleh. Yang kedua, tidak paham. Norma dari disebutkan dengan kalimat yang sudah dipahami atau tidak multitafsir. Ketiga, tidak setuju. Kesepakatan yang tidak dibuat biasanya menyisakan kekecewaan. Orang-orang yang tidak kuat kadang melampiaskan dengan cara melanggar kesepakatan tersebut. Yang keempat, menyepelekan norma. Mungkin karena merasa kaya atau punya kekuasaan, orang terkadang menyepelekan norma dengan cara melanggarnya. Dan kelima, tidak sengaja atau terpaksa. Kondisi tertentu bisa membuat orang tidak sengaja atau terpaksa melanggar sebuah norma yang telah disepakati sebelumnya. Bagaimana kelompok 3 bisa diterima jawabannya? Saya, jadi silakan dulu, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang menguatkan lagi ya. Yang pertama tadi, apa sih solusi ketika seseorang itu melanggar norma? Terus yang kedua, mengapa seseorang itu melanggar norma? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwasannya
Tentang sanksi itu seperti apa? Setelah pembelajaran hari ini bukan kami tahu bahwa sanksi itu merupakan hukuman. Norma itu merupakan kesepakatan atau kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama. Satu orang silakan. Yang bisa ibu kasih nilai. Ayo, jangan takut-takut selfie. Ayo berdiri selfie. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Coba. Coba. Gak ada yang salah, cepet. Ayo. Atau yang lain boleh. Ayo, gak ada yang boleh dapatkan hari ini. Berdiri. Oke. Jadi pembelajaran dan ini mempelajari jangan menyepelekan norma. Ya, jadi kita itu jangan menyepelekan norma. Tepuk tangan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, berarti untuk pertemuan selanjutnya, ibu di sini sudah menyiapkan ada contoh poster. Jadi kalian nanti membuat poster masing-masing, ya, yaitu untuk pelanggaran norma. Jadi dari poster itu bisa terkesan dari situ orang memahami di situ ada pelanggaran norma, ya. Ya, boleh dicari, ini hanya contoh kecil. Beberapa kali buat ada contohnya sedikit. Jadi boleh kalian cari di internet dan itu dikerjakan di rumah. Ya, pertemuan selanjutnya nanti itu kita usul dan ibu akan kasih nilai. Jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan ada manfaatnya untuk kalian dan untuk kita semua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu LP yang sudah Siap, hadir. Pak. Assalamualaikum Bu LP. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Dan juga saya juga didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Ainul Maria MSI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bu Eti yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Ini yang ketiga ya, Iya. kita berjumpa pasca observasi. Iya. Adapun tujuan yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan sharing terkait dengan observasi pasca observasi ya, yang di kelas kemarin Ibu ajarkan, yang tujuannya kelas apa ya, kelas 1 ya Bu, Ya. kelas 1 dengan materi ajarnya tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada beberapa kegiatan yang saya tulis Bu selama proses pembelajaran. Dan juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana yang di situ nanti kita akan menggali lebih dalam lagi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan kemarin itu di observasi. Saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan hari ini. Luar biasa Pak, senang apalagi bisa sharing seperti ini ya. Oke. Selanjutnya mungkin terkait dengan bagaimana perasaan Ibu selama proses pembelajaran itu? Terkait dengan perasaan saya, jadi saya ceritalah ini ya Pak. Jadi Bapak tanya perasaan saya, pastinya Bapak juga nampak ya sedikit saya grogi pas Bapak masuk kan, karena apa? Karena selama ini kan Pak kita ngajar di dalam itu nggak ada yang mendampingi gitu ya Pak. Tapi saya tidak terlalu grogi juga karena sebelum masuk ini karena udah kita ada pra ya Pak. Jadi saya memang juga udah sesuai dengan kesepakatan itu. Jadi kan saya udah lebih mempersiapkan apa yang mau saya bawa ke kelas, terus mempersiapkan juga apa yang mau saya sampaikan nanti sama anak-anak. Jadi seperti itu kira-kira Pak. Tapi tetap ya saya agak grogi gitu Pak. Jadi mungkin dalam proses tadi di observasi di kelas ada perasaan
canggung, Iya. perasaan gugup itu normal karena biasanya tidak ada yang observasi di belakang Iya, kita. Pak. Dan itu semuanya mungkin untuk meningkatkan proses pembelajaran yang bagus lagi ya Bu. Iya, Pak. Kira-kira Bu, selama proses pembelajaran di kelas, apakah tujuan pembelajaran tercapai enggak Bu? Jadi ini berbicara tentang tujuan pembelajaran, saya sedikit cerita dulu ya Pak. Jadi maksudnya Bapak kan pas masuk itu sebenarnya kan saya udah tahu gitu kan, dan udah sharing juga sama Bapak tujuan pembelajaran apa pas waktu pra ya. Jadi saya udah mempersiapkan yang namanya pembelajaran, saya udah persiapkan. Jadi ada apa namanya? Coba Pak ulangi tadi pertanyaan Bapak. Tujuan pembelajaran tercapai tidak? Tujuan pembelajaran tercapai. Nah, di sini tercapainya itu mungkin kalau saya sendiri belum tercapai sepenuhnya, Pak. Masih banyak kekurangan-kekurangan seperti itu. Oke. Menurut Ibu dalam proses pembelajaran itu kira-kira yang kurang itu di mana Bu? Yang kurang ya. Dalam proses pembelajaran? Jadi seperti yang Bapak lihat, kan dari awal walaupun saya sudah persiapkan kan Pak di perjalanan gitu ya, mulai dari misalnya yang saya rasakan kan ini saya pembelajarannya kan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 ya Pak. Yang pertama proses, konten sama produk ya. Jadi saya juga kan tujuan pembelajarannya ini kan Pak ingin mereka itu dari segi pengetahuan dan segi keterampilan gitu kan. Dari segi pengetahuan saya mengharapkan mereka itu setelah pembelajaran yang saya sampaikan itu mereka itu bisa tahu gitu kan, maksudnya apa nih penerapan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah setelah itu dalam keterampilannya mereka itu saya harapkan mampu gitu, maksudnya menyampaikan apa ya, maksudnya bukan hanya tahu kan Pak. Jadi dalam keterampilan ini saya mengharapkan mereka itu terampil gitu, jadi bisa menyampaikan, jangan hanya menulis saja, bisa menyampaikan. Nah terkait dengan yang apa namanya produk yang maksudnya yang mereka buat itu juga mereka kan membuat, tapi setelah kelompok itu kan tidak semua juga yang bekerja gitu kan. Makanya saya sampaikan belum seutuhnya gitu kan, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di hari itu bisa berjalan dengan lancar. Nah setelah itu juga kan beberapa hal yang saya kerjakan di dalam maksudnya gini, untuk mencapai tujuan itu saya rasa saya sudah memaksimalkan gitu kan Pak. Karena seperti yang Bapak lihat awal-awal kan ada ya Pak saya buat ice breaking gitu kan. Itu kan tujuan saya supaya mereka itu jangan bosan gitu ya. Nah setelah itu juga kan Pak ada teknik stop ya, artinya saya mengajak mereka juga untuk berdiam diri, terus membayangkan apa sih hal-hal positif yang bisa dikerjakan. Nah hal positif yang saya gali di sini adalah mereka itu bagaimana caranya siswa-siswa saya itu bisa paham hal apa yang kita tengah kerjakan di hari itu gitu Pak. Nah segitunya sudah saya buat di hari itu, tapi dalam proses itu masih banyak yang kekurangan. Mungkin dengan catatan Bapak nanti boleh, maksudnya gini, dengan catatan Bapak itu juga termasuk mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan ini gitu Pak. Dari Ibu menerapkan model berdiferensiasi, tentunya kan ketika itu Ibu cantumkan berupa survasmen itu terkait konten, proses dan produk. Dari ketiga ini Bu, kira-kira yang kurang itu di mana Bu? Yang kurang kalau saya lihat pokoknya di ketiga ini belum maksimal Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi kan pas diskusi apa namanya ya, pas proses ya. Di proses itu pun banyak mereka yang belum terkendali dengan saya gitu, maksudnya masih belum fokus gitu ya. Walaupun saya misalnya udah buat fokus, saya jelaskan ada gambar-gambar saya ini kan Pak misalnya, terus
ada video gitu kan, tapi masih ada di antara mereka itu belum bisa ini ya, maksudnya belum fokus perhatiannya ke saya. Terus untuk tugas itu juga kan Pak, tugas itu kan misalnya itu tugas kelompok, tapi mereka ini ada yang kerja ada yang enggak, bahkan ada yang nggak mau tahu gitu ya, nggak mau tahu sama sekali tentang tugas di hari itu gitu. Terus yang misalnya untuk produknya kan yang dipresentasikan kan Pak, itu juga sama gitu kan, yang udah kerja buat poster itu tadi itu juga yang yang menjelaskan, dan itu juga yang menjawab gitu. Walaupun maksudnya saya pancing mereka untuk harus semua harus semua bisa menyampaikan, tapi kan mereka kurang peduli gitu ya Pak, seperti yang Bapak nampak di hari itu kan. Itu kira-kira yang menjadi kendala. Jadi untuk hal itu Pak, masih yang ketiga-tiga ini belum bisa maksimal juga saya kerjakan. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menggunakan metode diferensiasi kurang maksimal kalian, belum mencapai sempurna ya. Kira-kira Bu, gimana sih caranya untuk mencapai maksimal seperti apa Bu? Iya, jadi kan Pak, dengan banyak kekurangan tadi, saya kan di situ walaupun misalnya gini, dengan usaha yang sudah saya buat, berarti kan kita usaha itu harus kita tingkatkan lagi ya. Jadi dari pembelajaran itu berarti yang pertama saya harus misalnya melihat anak itu gitu kan. Berarti ini kan nggak semua Pak, nggak semua, maksudnya ada yang aktif dan ada yang nggak aktif. Berarti yang nggak aktif ini nih yang menjadi masalah. Berarti di dalam itu saya sudah jelaskan semua harus berpartisipasi, walaupun saya iming-imingi dengan nilai gitu, siapa yang aktif nilainya bagus gitu kan, yang enggak, tapi kan di situ mentok gitu, yang nggak mau tetap nggak mau. Berarti saya berinisiatif, anak yang nggak mau ini harus saya melakukan pendekatan. Berarti saya diskusi dulu dengan dia, kenapa dia seperti itu, dan misalnya terus dia maunya pembelajaran yang dia mau itu seperti apa, itu kan masukan juga untuk saya nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pikir gini Pak, karena kan di kelas itu saya nggak setiap hari masuk di situ, jadi guru-guru lain kan masuk di situ gitu kan. Jadi saya juga berpendapat bahwasannya guru-guru yang lain apakah memiliki pengalaman yang sama dengan saya di kelas. Nah, terus sharing-sharing itu mungkin nanti bisa menjadi tambahan bagi saya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dengan wali kelas. Nah, wali kelas juga kan pastinya ya Pak, wali kelas lebih paham dengan anak-anak yang di dalam itu. Mungkin nanti saya bawakan nama beberapa orang yang nggak aktif itu. Nah, itu nanti saya akan menjadi bahan diskusi. Berarti kan saya harus kolaborasi dengan guru. Nah, setelah itu kalau memang yang ini kurang berjalan, berarti sekolah juga kerjasama dengan orang tua ya Pak. Jadi kan orang tua juga tidak bisa lepas tangan kan Pak untuk anak-anak mereka di sekolah ini gitu. Jadi orang tua apa kira-kira masalah dia di rumah, kenapa dia seperti itu. Terus yang kelima, mungkin untuk saya pribadi Pak, karena kita sebagai guru ini kan nggak bisa mentok di situ aja kan, kita juga harus belajar. Nah, sekarang ini seperti yang kita ketahui banyak sekali yang bisa kita belajar gitu kan, misalnya di PMN gitu kan, banyak di situ modul-modul yang bisa kita pahami, itu terkait dengan masalah anak-anak yang kita hadapi setiap hari di kelas. Nah, kalau menurut saya untuk sementara Pak, itu sih yang perlu saya kembangkan untuk meningkatkan, untuk saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan tadi. Berarti yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan untuk meningkatkan minat belajar siswa, dan terkait dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Saya ulangi lagi, pertama adalah pendekatan siswa, itu student approach ya. Yang kedua berkolaborasi dengan kawan sejawat ya. Yang ketiga terkait dengan wali kelas, juga orang tua murid. Yang kelima, Ibu belajar mandiri atau pelatihan mandiri di media online ya. Selain itu Bu, apa lagi Bu mungkin yang bisa untuk dicapai tujuan selain ke depan Bu? Intinya kan Pak, dengan segala usaha yang kita buat itu
pastinya kan tetap dengan keterbukaan hati kita. Kalau kita niatnya memang untuk anak-anak itu, untuk masa depan mereka, saya anggap di perjalanan nanti kita akan menemukan hal-hal baru gitu ya. Maksudnya gini, ini kan masih saya rencanakan. Mungkin dengan tahap-tahap yang kelima tadi saya sampaikan tadi, mungkin dengan melakukan pendekatan sama anak ini aja sudah ada maksudnya sudah ada keterbukaan untuk anak itu gitu kan. Nah, gini, maksudnya gini Pak, hal yang akan saya lakukan akan berjalan seiring waktu. Apa yang saya hadapi di depan, apa yang saya tanya anak-anak ini, dan apa yang mereka harus berubah. Jadi mungkin ke situnya Pak gitu. Jadi kalau sekarang itu yang bisa saya lakukan karena gambarannya belum ada kan, karena ini masih saya pikirkan ke depan apa yang mau saya kerjakan. Ini akan saya coba gitu. Itu terkait dengan tujuan sudah, habis itu Ibu menggunakan video diferensiasi. Satu lagi mungkin Ibu bisa cerita terkait dengan media pembelajaran seperti apa selama proses pembelajaran. Kalau media pembelajaran kan Pak, saya juga sudah mencoba kan kemarin sudah ada membuat bahan pembelajaran itu kan udah membuat lewat Infocus gitu kan. Terus saya juga sudah menampilkan video gitu ya. Dengan video itu kan anak-anak kan pembelajaran ada yang mendengar Pak, terus melihat, terus melakukan ya Pak ya. Nah, untuk medianya sih saya pikir mungkin saya kembangkan lagi ya Pak, video apa yang lebih menarik. Terus untuk bahan pembelajarannya kan kita gini Pak, yang saya buat itu sudah kayaknya nampak gitu kan dari video, dari gambar-gambar yang saya tampilkan, terus PPT yang saya tampilkan itu gitu. Dan intinya kembali lagi ke anak yang tidak mau ini, sebenarnya masalah dia itu apa. Nah itu, jadi kalau masalah video, masalah media kayaknya sudah saya persiapkan gitu ya kan gitu. Memang ke anaknya nih yang perlu saya lakukan pendekatan. Berarti media nggak masalah ya? Kalau medianya kayaknya nggak masalah. Nggak perlu masalah ya? Nggak perlu masalah. Berarti masalah terkait dengan metode betulisasi gitu ya? Iya. Ya. Karena ada yang tertarik, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Makanya juga seperti itu. Coba saya ulangi lagi Bu ya, terkait dengan proses pembelajaran pas proses ini. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan belajar tercapai alhamdulillah, dan mungkin ada perbaikan sedikit terkait dengan proses ini Bu. Siswa mungkin beraktif di diskusi, jadi diajarkan bahwa nanti pendekatan dengan siswanya dan juga terkait dengan kolaborasi dengan guru bahasa Jawa, wali kelas, orang tua murid, dan juga belajar mandiri mengikuti yang ada di online. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya Pak, sama-sama. Mungkin ke depan lebih bagus lagi pembelajarannya, kita doakan akan meningkat minat belajar dari siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.